Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selalu dalam pimpinan Tuhan, dalam lindungan, dan dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan, kami nikmati di sepanjang malam. Dan pagi ini kami bangun menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya. Kami mengimani firman-Mu, dan kami diberi sukacita untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Kejadian, pasal 4 ayat 6-7. Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tema renungan kita hari ini adalah menjaga hati di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini memperlihatkan percakapan yang sangat pribadi antara Allah dan Kain. Setelah persembahannya tidak diterima, hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Namun sebelum semua dampak yang ditimbulkan terjadi, Allah terlebih dahulu menegurnya dengan penuh kasih. "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ini menunjukkan bahwa Allah tidak langsung menghukum, tetapi memberi kesempatan untuk bertobat. Allah melihat hati manusia dan selalu memberikan peringatan sebelum kejatuhan terjadi. Teguran Tuhan adalah bukti kasih-Nya agar manusia tidak jatuh lebih dalam ke dalam dosa. Selanjutnya Allah memperingatkan Kain bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu dan sangat menggoda, tetapi Kain harus berkuasa atasnya. Gambaran dosa mengintip di depan pintu menunjukkan bahwa dosa selalu siap menyerang hati manusia yang tidak dikendalikan. Dosa tidak datang secara tiba-tiba, tetapi menunggu kesempatan ketika hati manusia lemah. Tuhan sebenarnya sudah memberi jalan keluar. Manusia dipanggil untuk menguasai dosa dengan ketaatan kepada firman-Nya. Ini menjadi pengingat bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menjaga hati dan hidup dalam penguasaan diri. Namun Kain tidak mengindahkan peringatan dari Tuhan. Ia justru mengajak Habel ke padang dan membunuhnya. Kejatuhan Kain menunjukkan bahwa ketika teguran Tuhan diabaikan, dosa akan berkembang menjadi tindakan yang menghancurkan. Iri hati berubah menjadi kebencian, dan kebencian berubah menjadi pembunuhan. Hati yang tidak mau bertobat akan semakin keras terhadap suara Tuhan. Kisah ini mengajarkan bahwa dosa akan merusak relasi dengan Tuhan dan sesama, bahkan membawa penderitaan yang besar dalam hidup. Karena itu, memohonlah kepada Tuhan agar diberi kepekaan terhadap tegurannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan menegur melalui firman, hati nurani, atau keadaan, jangan keraskan hati. Mari belajar menguasai diri dan keinginan dosa dengan hidup dekat kepada Tuhan melalui doa, firman, dan pertobatan setiap hari. Jika hari ini ada dosa yang sedang mengintip di depan pintu hati kita, datanglah kepada Tuhan dan minta kekuatan kepada-Nya. Tuhan sanggup memberi kekuatan untuk mengalahkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami peka terhadap teguran Tuhan. Dan biarlah hidup yang Tuhan beri bagi kami, sungguh kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Sertailah kami menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Dengarkanlah kami yang datang berdoa kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.